Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari terakhir ya. Kita program liburan sekolah. Hari keempat pertemuan Zoom ya. Sebenarnya ini kegiatannya itu kan ini 2 minggu ya, 4 pertemuan, tapi 2 minggu sebenarnya ada maksudnya. Kenapa kita nggak berturut-turut 4 hari ya? Biasanya kan kalau kita pelatihan, training, atau workshop ya, itu kan tiap hari, misalnya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus sehari 1,5 jam. Nah, ini kenapa kita bikin agak berjauhan, Senin, Jumat, karena memang sebenarnya kita pelatihannya itu memang 2 minggu, tapi bentuknya campur ya, ada materi lewat Zoom, ada diskusi lewat Zoom, presentasi lewat Zoom. Nah, sebenarnya di luar Zoom itu kita masih bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Makanya kita bikin waktunya berjauhan selain untuk mengerjakan tugasnya, itu sebenarnya kita juga bisa berdiskusi kemarin itu di grup WA, tapi nggak apa-apa. Kelihatannya kemarin waktunya juga dimanfaatkan dengan baik ya buat mengerjakan tugas-tugasnya. Alhamdulillah hari ini sudah ada yang bulan juga, yang lain masih ditunggu ya. Jadi hari ini saya tunjukin lagi ya agendanya. Ya, kemarin kan kita agendanya seperti ini. Jadi hari pertama kita belajar literasi ya kemarin sama Kak Novi. Terus kita sudah dijelasin juga mini riset itu seperti apa. Jadi kita kan melihat ada sebuah permasalahan ya. Ada dunia digital, dunia internet yang kita mesti memahami cara kerjanya seperti apa, risikonya seperti apa yang harus dihindari, apa yang harus diwaspadai. Nah, itu permasalahannya kan kita lihat seperti itu. Terus kemudian dengan melihat seperti itu, kita mau mencari sesuatu nih dari situ, apa yang bisa kita lakukan. Makanya kita lakukan apa yang kita sebut dengan riset ya. Kita sebut mini riset karena memang ini riset sederhana ya, nggak kayak riset penelitian yang benar-benar researcher ya. Ini cuma mini riset, riset sederhana, tapi tetap kita sebut riset karena prosesnya sama ya. Kita lihat ada satu permasalahan, ada proses mencari referensi ya. Jadi kita mencari solusi itu kan nggak tiba-tiba dari kepala kita langsung keluar solusinya, kita buat solusinya, tapi harus ada referensinya, dasarnya dari mana, alasannya apa, infonya apa aja yang kita bisa manfaatkan. Nah, itu kita lakukan dengan mini riset. Nah, kemudian kita belajar menyusun presentasi, bahan-bahannya kita kumpulin, mana yang mau kita sampaikan, mana yang mau kita ceritakan, plus kita tambahin juga di hari ketiga, gimana caranya meningkatkan kemampuan mengumpulkan data digital ya di internet, di Google Search, gimana caranya mengumpulkan informasi lebih banyak lagi supaya kita bisa menganalisisnya lebih bagus ya dengan advanced searching. Nah, setelah datanya terkumpul, kemarin Kak Ucok udah ngajarin untuk menampilkan datanya ini gimana nih informasinya supaya orang jelas ngelihatnya, menangkap maksudnya apa, informasinya apa yang ingin kita sampaikan, tanpa kita harus bercerita langsung, ya, tanpa kita harus tanya jawab, orang ngelihat data kita, informasi kita itu bisa langsung mengerti. Nah, itu yang kita maksud dengan kemarin ada namanya infografis ya. Nah, sekarang hari keempat kita gabungin semuanya, apa yang sudah kita kumpulin, kita susun ya secara sistematis, informasinya apa yang sudah kita dapat, cara dapetinnya gimana ya dengan searching-nya kemarin yang sudah diajarin, sama hasil grafisnya nih, visualisasi datanya. Infografisnya seperti apa yang kita sudah buat.
Nah, hari ini sudah siap semua ya. Kita akan melihat teman-teman kita saling mempresentasikan hasil mini riset dan presentasinya. Oke, itu pengantarnya ya untuk hari ini. Kalau yang sudah siap tadi sudah ada Yoda ya yang sudah mengumpulkan presentasinya, PowerPoint-nya di grup. Yang lainnya masih ditunggu. Tadi juga sama Kocok udah dikasih review ya, Kocok. Iya. Kocok background-nya bagus tuh. Sorry ya. Ini melipir bentar nih. Biar bisa ikutan join Zoom. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mulai mungkin Kak Ojok ada yang mau disampaikan dulu. Buat teman-teman, ya ready to apa bahasanya? Menceritakan lah ya. Tell us your story selama dari mulai ngumpulin materi, terus riset sedikit, terus advance searching kemarin yang diajar sama Kak Rinto gitu, dan sampai ke tahap kalian bisa membuat infografisnya seperti itu. Oke, jadi bersiap sedialah untuk mempresentasikan. Oke, kita mulai, Kak Ojok. Siap. Kita mulai dari Yoda dulu tadi ya? Ya, yang udah siap ya. Udah siap banget nih, udah pagi-pagi ngelihat notif. Wah, udah begini nih. Ngeliat notif Yoda pas Kocok buka, keren juga nih, beres sampai selesai. Mudah-mudahan tadi yang Kocok review buat Yoda ini ya, sambil bisa Yoda pelajarin, perbaikin gitu. Dan hari ini silakan Yoda menceritakan hasil dari... Baik, Kak. Silakan Yoda. Teman-teman silakan diperhatikan ya presentasinya Yoda, nanti silakan ditanggapi hasil presentasinya. Yang digedein. Dari halaman pertama ya udah ya. Dari slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, tolong dengar, harusnya dia nyalain juga. Harusnya semuanya dengar. Oh enggak, iya udah semua dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Yoda Diptama Sangadi dan hari ini aku akan mempresentasikan kalian tentang hoax. Nah, apa itu hoax? Pengertiannya, hoax adalah berita bohong atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor atau berita palsu maupun April Mop. Dan ciri-ciri hoax adalah satu, memberikan berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Dua, tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Ya. Tiga, informasi bersifat menyerang berat, sebelah, dan tidak netral. Empat, memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. 5. Memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. 6. Berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya. 7. Menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. 8. Memanipulasi fakta yang sebenarnya. 9. Ditulis oleh media yang tidak kredibel. Dan informasi ini didapat dari kubisa.com. Nah, contoh informasi
hoax yang banyak ditemukan seperti 1. Akan terjadi malapetaka atau bencana besar. 2. Ada pembagian produk gratis. 3. Himbauan untuk melakukan sesuatu karena akan ada demonstrasi besar-besaran. Dan masih banyak lagi. Dan ini adalah cara-cara agar terhindar dari berita hoax. 1. Pastikan kita tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. 2. Upayakan untuk membaca berita atau artikel, juga menonton video sampai selesai. Baru kemudian menganalisa apakah berita tersebut mengandung ciri-ciri hoax atau tidak. 3. Kita bisa mengenalinya melalui link berita yang diakses. Jika alamat URL situs web yang dituju mencurigakan atau tidak dikenal, ada indikasi bahwa berita tersebut adalah hoax. Dan sumber ini masih dari kubisa.com. Nah, dan ini adalah advanced searching-nya. Kami memutuskan untuk searching tentang tipe orang penyebar hoax di internet. 1. Menggunakan Google yang 1. Kita menggunakan Google searching informasi tersebut. 2. Ditemukan informasi dari website Kemkominfo. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah infografis tentang tipe 3 orang penyebar hoax. Awalnya seperti ini. Lalu Pak Ocok mereviewnya dan menjadikannya seperti ini. Namun karena aku sukanya warna hijau, aku ganti jadi seperti ini. Nah, mau tahu 3 tipe orang penyebar hoax? Nah, ini dia. 1. Orang yang polos dan yang gagap teknologi atau gaptek. Mereka yang menggunakan internet dipikir semua informasi di internet adalah benar adanya. Orang-orang tua pada umumnya. Orang yang tahu orang yang tahu hoax tapi tetap menyebarkannya karena sesuai dengan keyakinannya. Mereka tahu itu hoax, tapi karena mereka tahu hoax itu mendukung keyakinannya, jadi dikirim juga. 3, yang terakhir yaitu yang ketiga, orang yang tahu hoax tapi tetap menyebarkannya karena bernilai uang. Ada clickbait. Kita tahu bahwa konten YouTube semakin kontroversi, semakin banyak diklik. Semakin banyak diklik, ada uang mengalir. Dan ini adalah infografis olehku, Yoda Diptama Sangadi. Dan sumbernya berasal dari kominfo.go.id. Demikianlah presentasiku. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini kita juga boleh bertanya Pak Rinto ya, sama teman-teman presentator nih ke Yoda. Nanti teman-teman yang lain juga nih, silakan yang belum presentasi juga, selain yang presentasi ya, ada Hamas, ada Azam itu ya, ada Naila, ada Hafiz juga. Silakan kalau mau ada yang tanyakan ke nih karena Yoda yang paling tua nih, ke Kak Yoda. Ada nggak yang mau ditanyakan dari yang presentasi nama Kak Yoda? Hamas mau nanyain apa Hamas? Tidak ada. Ada bagus. Bagus. Okay. Mas, terima kasih. Cool. Dapat poin bagus nih Yoda dari Hamas. Kalau dari Naila mau nanya apa sama Kak Yoda? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ari Azam mau nanya apa nih sama Kak Yoda? Nggak ada. Ada. Ada Hafiz, yang terakhir Hafiz, mau nanya apa sama Kak Yoda? Tahu. Pasti mau nanya nih Hafiz nih, ayo Hafiz. Nggak tahu. Apa, Hafiz? Nggak tahu. Oke, kalau gitu dari kita Pak Rinto gimana? Ada yang mau tanyakan nggak ke Yoda nih? Oke, tanya apa ya? Berapa lama ngerjainnya ya, Dak? Berapa lama ya?
beberapa hari yang lalu. Iya. Lama juga pelan-pelan. Yang mana, bagian mana yang paling susah? Bagian mana yang paling susah Yoda? Nggak ada bagian yang susah sih. Keren. Gaya. Jadi Yoda warnanya lebih seneng warna hijau. Iya. Ternyata diimprove ya. Improve ya. Saya kira akan diterima Yoda begitu aja, ternyata bagus. Ternyata Yoda masih mau merubah. Ada perlawanan ya, Kak Ucok ya. Iya benar-benar. Jadi sih sebenarnya prosesnya Yoda pelan-pelan sih Kak. Terus pelan-pelan bisa sih ngikutin. Cuman memang kalau Yoda kan bisa terus nanti dia lupa lagi gitu kan. Jadi emang mesti latihan gitu. Agak bingung itu ya. Kadang apa kayak misalnya mau copy yang mana, keklik yang mana gitu tuh masih suka bingung gitu. Kapan mesti ngekliknya kan keluar tanda apa baru itu bisa diklik gitulah pokoknya yang gitu-gitunya Kak yang masih ini ya Yoda ya. Iya. Tapi kalau searching udah bisa ya Yoda ya. Iya. Sip. Yang pasti tadi dari slide pertama, slide kedua, Yoda sekarang udah nggak textbook lagi ya, Pak Rinto ya. Ada improvisasi juga untuk Yoda nyeritain sesuai dengan kalimatnya Yoda aja gitu. Ya nggak sih Pak Rinto? Ya, berarti kan sudah nguasain materinya ya Yoda ya. Benar. Mungkin nanti poin tambahannya Yoda bisa, ini buat Bunda juga Bun ya, di rumah nanti kalau yang saya lihat Yoda itu untuk merangkai kalimat tuh sudah bisa, paling nanti konten dari apa yang dipresentasikan itu bisa lebih lebih diringkas lagi ya Pak Rinto ya. Jadi kayak poin utamanya nanti kita coba Yoda bisa nggak ngejelasin sesuai dengan pengetahuannya gitu. Oh, iya. Kalau tadi kan masih copy paste dari sumbernya kan gitu. Nah, sekarang Yoda bisa meringkas lagi poin-poinnya, terus Yoda bisa nyeritain gitu. Kayak di slide berapa tadi? Kalau nggak salah di slide 2 apa 3 gitu sih yang saya lihat tadi. Ada yang Yoda ceritain gitu. Oh iya, ya. Baik Kak ya, nanti dilatih lagi untuk itunya. Ya, secara keseluruhan Yoda bagus ya. Alhamdulillah. Ya, hasil presentasinya rapi, tinggal membiasakan lah nanti. Karena nanti ke depan semua hal akan seperti ini Pak Rinto ya. Dari mulai kita belajar, nanti Yoda juga mulai masuk kampus, sampai ke dunia pekerjaan, itu juga hal ini digunakan gitu. Harus ada basis data, ada riset, ada slide presentasinya gitu, dan ada storytelling lah gitu, gimana menceritakan semua slide itu sampai tuntas seperti itu. Oke, good job buat Yoda. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak inputnya. Ya nanti dilatih lagi Kak. Makasih Kak. Oke. Next, Pak Rinto. Siapa lagi nih Pak Rinto? Oke, siapa berikutnya? Yang mau angkat tangan. Siapa lagi yang udah siap? Kita coba. Oh, Azam tuh. Azam mau. Ayo, Azam. Enggak. Nah, tadi Azam angkat tangan tadi Azam Garuk kayaknya. kepala. Oh, garuk kepala. Oke, siapa dulu nih kalau Azam belum? Kita coba. Hamas dulu. Belum selesai, dikit lagi. Oh, dikit lagi. Hamas dikit lagi ya. Tuh teman-teman ada yang kendala di mana nih ketika menyiapkan presentasinya? Ada nggak? Mungkin Naila, Azam, sama Hafiz. Belum siap juga. Belum jadi, dikit lagi. 2. Oh, Hafiz dikit lagi. Biasa kalau Hafiz nih pengen ditambah-tambahin gambar ini nih biasanya nih Hafiz.
Gambar-gambar tokusatsu ya. Oke, Nay, gimana Naila? Naila siap? Ini geleng-geleng semua nih Farinto. Apa kita gimana nih? Kita kasih waktu berapa menit nih? Sampai Ayo, butuh berapa menit lagi? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ini SKS semua nih kayaknya nih. Jadi memang ini ya Kak Ucok ya, PowerPoint itu memang butuh keahlian khusus ya. Kalau katanya Tom Goodwin itu kan gitu, kalau pekerjaan Excel yang hitung-hitungan kan sekarang sudah semakin banyak yang otomatis ya. Program komputer buat ngitung itu kan udah banyak banget, buat ngolah data ribuan jutaan itu diolahnya udah gampang banget. Jadi pekerjaan yang Excel itu katanya akan lebih cepat tergantikan sama mesin. Ya. Nah, terus habis Excel, kalau Office itu kan ada Microsoft Word ya. Nah, itu juga itu yang berikutnya tuh, yang setelah Excel itu Word yang akan tergantikan, lebih mudah tergantikan mesin, karena kayak sekarang aja mungkin belum banyak yang nyadar ya, tapi sudah banyak berita itu ditulisnya sama mesin. Sama AI. Contohnya apa tuh? Nah, itu makanya agak susah diidentifikasi karena bagus banget. Bayangin ya, tapi berita, yang saya baca itu di Cina tuh yang sudah banyak media yang dia pakai AI buat nulis beritanya. Jadi lucunya itu sampai mereka harus bikin AI yang lain buat memastikan itu nggak kelihatan kalau itu bikinan. Jadi AI ditopang AI gitu ya? Iya, benar. Tapi ya itu dia yang mesti kita waspadai kan. Kita yang cuma bisa nulis aja pun sekarang sudah mulai terancam. Nah, katanya Tom Goodwin itu yang masih sulit untuk digantikan mesin itu keahlian PowerPoint. Nah, karena kan keahlian PowerPoint itu kan kita rasakan sendiri ya. Kita mulai nyari datanya, terus nyusun alurnya, terus ada gambarnya juga ya. Terus storytellingnya itu yang masih sulit ya. Meskipun sudah mulai bisa ditiru, tapi nah itu yang masih jauh lebih aman daripada kita cuma nguasain Excel. Katanya ketemuin gitu. Jadi nanti apalagi sekarang ya, sekarang sekolah sudah presentasi itu udah jadi standar sehari-hari ya. Dikit-dikit presentasi. Jadi sudah teman-teman yang masih di SD, SMP sudah banyak terbiasa dengan presentasi, itu nanti berikutnya lebih gampang lagi insya Allah ya. Kuliah itu sudah pasti akan banyak presentasi, apalagi kerja ya. Kita mau menyampaikan ide itu pakai presentasi. Storytellingnya itu yang harus dilatih. Jadi poinnya sebenarnya bukan di software PowerPoint-nya ya, tapi storytelling-nya ya. Karena kayak Amazon itu malah justru ngelarang PowerPoint. Tapi tetap harus ada storytelling-nya ya. Jadi berlatih menyusun apa yang mau disampaikan ya. Apa yang disampaikan di awal, apa yang disampaikan lebih detail, mana yang kesimpulannya. Nah, itu yang harus dilatih ya. Karena nanti semakin banyak latihan itu nanti akan bukan cuma terbiasa, tapi jadi tahu trik-triknya gitu ya. Kayak misalnya saya sehari-hari ngajar itu kan pakai PowerPoint, nah itu ada triknya juga gimana caranya supaya kita memancing pertanyaan gitu, nggak cuma cerita. Terus kalau misalnya
harus improvisasi itu seperti apa. Nah itu dengan banyak latihan itu nanti akan terasah ya, intuisi untuk presentasinya. Jadi yang tadinya kita mungkin merasa aslinya pendiam gitu ya, susah ngomong, terus susah komunikasi dengan teman. Tapi kalau kita terlatih presentasi, kalau presentasi itu kan kita dipaksa ya di kelas, mau nggak mau ya harus maju, kalau nggak ada penilai. Itu ya mau nggak mau kita jadi terpaksa berlatih. Jangan megang HP. Sih, kamu diam. Nah, jadi itu gitu. Jadi dimanfaatkan kalau sekarang ada misalnya program liburan seperti ini ya, ada presentasinya, terus di sekolah juga pasti nanti akan ada banyak presentasinya. Nah, itu dimanfaatkan benar-benar, jangan dibela-belain malunya ya, tapi benar-benar dimanfaatkan karena kapan lagi kita maju presentasi tapi kita boleh salah. Nah, itu kan di sekolah kan. Kalau misalnya udah di kerja, salah itu resikonya lebih gede. Tapi kalau kita di sekolah, salah itu masih boleh ya. Karena kalau di sekolah kan salah 2 masih dapat 8 gitu. Masih dapat A. Jadi masih boleh salah. Jadi mumpung masih belajar, masih sekolah, ada kesempatan, manfaatkan. Terima kasih ya Kak, aku bisa PowerPoint akhirnya. Keren. Ya. Ya Yoda udah makanan harian ya Yoda ya. Iya. Bikin presentasi terus gitu. Ya benar sih, salah satu kemampuan sih di 2022 ke depan ya, Perinto ya. Jadi kalau mungkin generalnya itu kita kenalnya storytelling lah gitu. Tapi kalau misalkan dibagi-bagi lagi di dalam storytelling itu ada namanya kemampuan presentasi. Nah, jadi kemampuan di presentasi itu nggak hanya sebatas bisa ngomong gitu, tapi juga kita ngerti. Itu yang teman-teman lakukan lah selama 2 minggu program liburan ini, dimulai dari literasinya gimana, basic data, cari datanya seperti apa gitu kan, mengolah data itu jadi slide per slide, jadi tampilan infografis gitu. Nah, itu tuh yang akan kepake banget di 2022 ke depan lah gitu. Bahkan menjadi salah satu skill yang bisa menunjang teman-teman ketika sedang belajar atau mungkin nanti yang sudah akan masuk ke dunia mahasiswa atau pekerjaan. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin malu atau nggak pede kayaknya udah nggak zamannya kali Parindo ya. Anak sekarang itu kan lebih ekspresif ya. Ya dong, apalagi kalau misalkan presentasinya pakai media digital, itu kan bisa pakai, biasanya saya pakai kacamata ya, bisa pakai filter, ya kan, bisa matiin kamera, yang penting masih bisa tetap mempresentasikan, gitu. Berarti ini kalau ada yang malu-malu ini nggak apa-apa, matiin kamera aja, tapi nyalain share screen-nya. Nah, nih tadi ngobrol-ngobrol sama Parinto kita udah ngabisin berapa menit? Lebih lah 5 menit ya. Oke, siapa nih? Kita tagih lagi nih. Siapa yang ready nih? Yang ready duluan. Hamas ya? Hamas kayaknya udah ready. Oke, silakan di share screen. Setelah Hamas, nanti Naila. Naila siap-siap ya. Oke, silakan Hamas. Kelihatan nggak? Sip, kelihatan? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Hamas Faturrahman mau mempresentasikan hasil yang saya dapatkan, apa saja yang saya dapatkan di program liburan sekolah ini. Apa? Nah, pertama ada tentang keamanan berinternet.
presentasi mini riset yang saya buat minggu lalu. Ini menjelaskan cara melindungi data-data pribadi dari orang jahat saat berinternet. Keamanan daring adalah keamanan pengguna saat menggunakan internet. Keamanan pengguna diantaranya ada keamanan data pribadi seperti nomor HP, nomor rekening, alamat rumah, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu menjaga data pribadi kita? Kita harus menjaga data pribadi kita agar tidak tersebar luas supaya data pribadi kita tidak disalahgunakan seperti melakukan tindakan jahat pada kita. Contohnya, jika kita menuliskan nomor HP di situs yang tidak dipercayai, orang-orang jahat akan tahu nomor HP kamu sehingga melakukan kejahatan dengannya, seperti menipu kamu lewat SMS atau telepon. Cara menjaga data pribadi kita diantaranya ada tidak klik link sembarangan, tidak mengunduh aplikasi sembarangan, tidak bagi data pribadi pada situs sembarangan, dan gunakan password yang bagus yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol yang rumit. Hindari menggunakan password yang sama pada akun berbeda. Dan topik kedua, advanced searching, yang saya pelajari pertemuan sebelumnya. Ini infografis yang saya buat dari hasil advanced searching, pencarian menggunakan advanced searching. 3 cara menjaga data pribadi. Di antaranya ada waspada Wi-Fi umum. Berhati-hatilah saat menggunakan Wi-Fi gratis di tempat umum. Jaringan Wi-Fi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi kalian dengan mengambil data-data yang dikirimkan lewat Wi-Fi-nya. Kebanyakan situs-situs besar sudah mengenkripsi data-datanya agar tidak bisa dibaca sama orang jahat. Nah, selanjutnya ada waspada link phishing. Phishing itu adalah teknik mencuri data pribadi kalian menggunakan link yang mengatasnamakan suatu instansi atau organisasi yang terpercaya untuk menipu agar membagi data pribadinya. Untuk menghindarinya, periksa kembali linknya, pastikan linknya dimiliki instansi atau organisasi terpercaya itu. Terus selanjutnya password rumit, yang tadi juga gunakanlah password yang rumit dan sulit ditebak agar akun kamu sulit diretas. Sumber infografis tadi ditemukan melalui salah satu teknik advanced searching. Kalimat pencarian yang saya pakai adalah cara menjaga data pribadi. Teknik yang saya pakai adalah alat jangka waktu. Alat tersebut menyaring hasil pencarian menjadi hanya yang diupload pada suatu jangka waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kok diem? Ya, Hamas, keren banget. Hamas suka ini ya, tema-tema dark, apa istilahnya, night ya, night mode malam ya, mode malam kalau di Dark mode. Enak dilihat itu. Enak dilihat ya. Oke, itu kan salah satu ini juga Pak Rinto ya, salah satu apa tuh masuknya kemampuan kita berempati terhadap ya mungkin terhadap audiens, user, orang lain gitu. Karena ya ini kita belajar 4 sesi kita ngadep laptop terus gitu kan ya, kita belajar gitu. Tiba-tiba ada Hamas menyajikan dengan biar nggak begitu sakit nih mata buat melihatnya. Jadi kalau
Kak Ucok menilainya pemilihan pemilihan temanya Hamas sudah menggunakan teknik design thinking nih. Jadi ada poin +1 nih. Gitu. Balik lagi karena Hamas nyaman melihatnya, bisa jadi orang lain juga merasakan hal yang sama. Good job ya Hamas ya. Di slide terakhir menarik nih. Jangka waktu yang Hamas gunakan itu bisa diceritain nggak kapan untuk dapetin informasi dari Kemendikbud tadi di advance searching-nya? Itu jadi kayak disaring gitu. Jadi hasilnya cuman yang baru, jadi yang tahun ini gitu. Oh, jadi yang paling kita terbaru ya. nggak ada informasi yang dulu gitu, yang outdated. Oke. Paling baru. Full di 2021 atau di bulan-bulan tertentu? Misalkan hitungannya mungkin dari mulai Juli sampai Desember gitu. Nggak tahu sih, kayaknya bulan-bulan tertentu. Oke, teman-teman lain, ada yang mau nanya nggak ke Hamas? Ini Hamas materinya menarik nih. Kalau ditanya, tiap poinnya banyak yang bisa ditanya. Siapa di sini yang suka pakai wifi gratis? Pakai wifi gratis siapa nih di public? Ayo, ada nggak di sini? Kalau nggak salah di terminal di shelter busway gitu juga ada Pak Rinto ya? Kita bisa akses. Ada wifi gratis meskipun tidak ada internetnya. Wifi-nya aja gratis. Wifi-nya aja gratis, internetnya nggak ada. Internetnya. Tadi menarik tuh ya, satu poinnya Hamas tentang menggunakan fasilitas wifi gratis, wifi di tempat umum ya, wifi gratis tempat umum. Kalau kasusnya biasa kita kalau ke kafe gitu, sambil ngopi, kita juga suka minta, ini ada passwordnya atau enggak, gitu, atau ke restoran tuh gimana Pak Rinto? Itu satu sisi kan itu tempat umum ya. Nah, ini sambil kita nunggu teman-teman lain yang siap nih, kita bisa diskusi dikit. Siapa tahu teman-teman di sini nanti ada yang ya mungkin nanti ketemu hal yang kayak gitu. Itu gimana tuh keamanannya? Iya Kak, kita kan suka internet di kafe. Tuh, Yoda suka tuh. Itu termasuk gimana tuh untuk menjaga keamanan ketika menggunakan wifi di kafe itu? Atau mungkin Hamas ada jawaban tersendiri? Apa tadi? Tadi kan poinnya Hamas menyebutkan poin pertama itu tidak menggunakan wifi gratis ya. Hati-hati ya. Nah, wifi gratis. Berarti kalau hati-hati kan bisa boleh dan bisa tidak boleh. Nah, ada nggak triknya Hamas? Ya pokoknya kebanyakan wifi itu pakai HTTPS, akhirnya ada S. Jadi data-datanya itu udah dienkripsi gitu. Kalau data pribadinya jadi dienkripsi, jadi nggak bisa dilihat sama orang jahat. Hati-hati kalau HTTP nggak ada S-nya. Oh, nggak ada S-nya. Tuh, kata kuncinya di situ teman-teman. HTTP nggak ada S-nya, lebih baik jangan ya, Hamas ya. Ya. Oke. Atau teman-teman lain ada yang mau nanyain nggak nih? Ini menarik nih materinya Hamas nih. Atau Pak Rinto? Pak Rinto silakan. Kalau HTTP-nya HTTPS itu sekarang rata-rata udah nggak ditampilkan langsung ya, karena kan
alamat webnya jadi panjang banget kalau di browser itu, di Google Chrome atau di Firefox atau di handphone ya. Jadi langsung misalnya sekolah.web.id, HTTP atau HTTPS-nya nggak kelihatan biasanya, tapi digantikan sama ada icon gembok biasanya. Jadi yang tadi katanya mesti diperhatikan HTTP-nya pakai S atau enggak, itu sekarang bisa lebih gampang tinggal ngelihat gambar gemboknya kebuka atau ketutup. Kalau ketutup berarti dia pakai S. Kalau nggak ketutup, nah itu berarti yang harus hati-hati. Jadi lebih pakai simbol ya. Jadi moga-moga jadi lebih gampang. Nah, yang kadang suka kita nggak apa ya, memang ini ya uber-uberan sama orang jahat nih ya, karena mereka juga pinter gitu nyari tahu. Bahkan kalau misalnya kita sendiri mau nyari tahu trik-trik untuk melakukan kejahatan seperti itu udah banyak sekali. Nah, jadi kayak misalnya tadi kan ada katanya Hamas ada phishing ya. Phishing itu kan sama sebenarnya maksudnya kayak nyari ikan ya, phishing. Cuma ini pakai P, phishing. Ini maksudnya dia mancing kita login di website, tapi website itu website palsu. Jadi biasanya kalaupun kita ngecek URL-nya itu kadang sama mereka juga diakalin. Kayak misalnya facebook.com ya, kita dikasih link facebook.com. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat bukan dari Facebook ya, kan itu kita langsung tahu pasti. Tapi mereka ngakalinya tuh biasanya ini bukan Facebook, tapi ada kata-kata Facebooknya. Nah itu juga orang kadang suka salah paham ya. Jadi dilihat sekilas, apalagi kalau di handphone itu kan kelihatan URL-nya kan sedikit ya, nggak sampai ke kanan. Jadi yang penting ujung kirinya ada Facebook-nya dianggapnya benar, padahal kalau diterusin ke kanan dia ternyata bukan facebook.com. Nah itu yang kadang suka apa ya, terjerumus di situ juga. Atau misalnya kita kebetulan nggak terlalu pakai email ya, tapi kalau di kayak di Amerika itu kan masih banyak pakai email. Itu juga banyak yang dia ngasih kayak misalnya kita punya akun Instagram atau akun email apa gitu ya, terus tahu-tahu kita ada yang ngirimin ini akun kamu akan ditutup misalnya, terus supaya nggak ditutup kamu klik link ini gitu. Nah itu ditulisnya di situ sendernya misalnya Instagram, tapi sebenarnya alamat emailnya bukan dari Instagram. Karena kita nggak teliti, nah itu bisa kejebak juga di situ. Nah itu phishing itu maksudnya gitu, kita dipancing untuk masuk ke website yang kita kira itu website resmi, ternyata bukan. Nah, itu sekarang pokoknya kalau di berkaitan dengan internet memang harus hati-hati banget. Jadi jangan asal, tadi katanya Mas, jangan asal terima link diklik, tapi harus benar-benar dicek lagi, atau kalau perlu ya nggak usah diklik ya, nggak perlu terlalu kepo gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu tambahannya sedikit. Oke, gimana yang lain? Naila, Azam, siapa yang mau duluan? Oh, Hafiz mau duluan. Mungkin. Oke, silakan Hafiz. Tunggu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namaku Muhammad Hafiz Salahuddin. Aku Sekur
security. Kamu kayaknya belum siap deh, Kak jadi. Nggak tahu. Gak apa-apa, langsung aja. Cuman nggak terlalu tahu awal-awalnya kalau presentasi. Nggak apa-apa, dicoba aja. Yuk. Nggak apa-apa, dicoba. Salah nggak apa-apa, boleh. Nanti aja lah, siapin kalimat dulu. Oke. Ini apa suara Hafiznya yang kecil atau gimana nih? Oke, ada yang mau duluan? Azam, gimana Azam? Atau langsung aja nggak apa-apa kalaupun nggak sampai di infografis kemarin tuh kali ya. Kemarin kan udah ngumpul semua tuh yang di sesi 1 2. Atau Hafiz nggak apa-apa tadi ditampilin aja. Itu kan sebenarnya udah jadi ya presentasinya. Ngomongnya nanti nggak apa-apa, diulang-ulang juga. Oke, go. Wes, mantap. Waalaikumsalam. Di mic-nya. Lupa unmute. Aku mau tentang security. Hafiz. Pengertian. Keamanan daring adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan resiko keamanan saat menggunakan internet. Keamanan personal diantaranya data pribadi pengguna internet seperti nomor ponsel, nama rekening, alamat rumah, tanggal lahir, alamat email, nama orang tua, kondisi pribadi, dan lain-lainnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa daring dengan aman? Menggunakan kata sandi yang rumit, dikombinasikan dengan simbol atau nomor. Tidak sembarangan mengklik link, tidak mengunduh sembarangan aplikasi. Mengapa kita perlu menjaga data kita supaya aman saat daring? Sebab kita mengakses internet dengan aman dan juga menjaga data pribadi supaya tidak tersebar luas di internet. Maka kita dapat meminimalisir tindakan kejahatan pada diri kita, misalnya menjadi korban penipuan, korban bully di media sosial, dan lain-lainnya. Nah, ini infografis yang minggu lalu buat. Lakukan 3 cara ini untuk melindungi data pribadi di internet.
menggunakan password yang sulit ditebak. Password adalah hal yang paling penting dalam akses login. Gunakan mode incognito ketika berselancar atau searching. Di dalam mode ini akan mematikan perekaman data ketika browsing. Waspadai tautan atau link phishing. Link tersebut dapat mengarahkan ke halaman login palsu sebagai jebakan dan mencuri data pribadi. Advanced searching. Kalimat pencarian yang kami pakai adalah cara melindungi data beda. Teknik advanced searching yang kami gunakan adalah tools jangka waktu. Ini yang sama kayak Hamas tadi, pakai gini. Ini hasilnya. Ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Hafiz. Oke. Kau Cok gimana tanggapannya? Sip. Tadi berusaha mendengar nih tadi. Sorry. Sekarang berpindah tempat. Tuh kan. Sebentar. Oke, Hafiz, ini karena Hafiz sudah sering ikut dulu tuh di Gcamp kemarin tuh ya, waktu di masih Zoom kelas liburan itu kan, Hafiz itu untuk storytelling visualnya itu bagus gitu, suka banget bertema lah gitu, bertema. Ini Hafiz pakai temanya tema dunia laut ya. Sesuai lah dengan umur Hafiz. Artinya pemilihan visual supaya kita mau lihat presentasinya itu bagus gitu. Hafiz sekarang juga dengan umur segini bisa nih mempresentasikan dari awal sampai tuntas gitu. Mungkin untuk ke depan kalau yang bertema seperti ini tinggal bagaimana teksnya itu bisa sangat mudah untuk dibaca ya. Tadi ada beberapa kan yang teksnya warna putih, agak sedikit nyatu dengan background-nya gitu. Apalagi kalau misalkan ada satu paragraf yang paling tidak orang harus bisa membaca. Nah, nanti pilihan gambarnya aja sih nanti bisa menyesuaikan kayak gitu. Oke, itu dari Kaucok kalau untuk dari sisi presentasinya. Untuk infografisnya sama ya kayak Yoda dan Hamas tadi ya. Clear, poinnya jelas. Tadi ada yang menarik sih tadi tuh, pakai mode apa sih kalau saya malah ingatnya mode spy. Incognito. Nah itu dia incognito ya. Jadi emang biar kenapa Fis kalau pakai itu Fis? Jadi lebih aman bersearching gitu. Misalnya kalau linknya salah dan misalnya kayak link bla bla yang tidak benar atau kayak bahaya gitu bisa aman, lebih aman. Oke. Intinya menghindari kita untuk ke beberapa link atau situs yang bisa membahayakan keamanan data kita ya, Fis ya. Judulnya juga menarik sih tadi, ketika berselancar. Nah, saya langsung ingat, berarti kalau berselancar di pantai harus pakai mode itu tuh perintah. Biar enggak, biar tetap aman ya. Oke. Sip.
secara keseluruhan keren, bagus ya Hafiz ya. Semoga nih nanti ke depan di kegiatan sekolahnya Hafiz presentasi kayak gini tuh bisa dibawa terus gitu. Seru melihatnya, kayak nonton kartun. Itu dari Kak Ucok. Good job. Silakan. Pak Rinto gimana? Ada yang mau didiskusikan untuk Hafiz? Bagus. Nah, bagus. Ini dibantuin nggak tadi bikinnya Hafiz? Bikinnya dibantuin nggak? Apa bikin sendiri? Sendiri. Bikin sendiri ya semuanya. Yang saya tahu kalau Hafiz idenya sendiri. Idenya suka muncul aja dia. Oke, kita ada 10 menit terakhir nih. Ada dua orang lagi nih yang siap untuk presentasi. Siapa dulu nih? Sweet dulu deh, Azam sama Naila. Yang Sweet kalah dulu, sebelahan kan ini. Yang kalah duluan. Yang kalah dulu. Langsung aja lah ya. Karena yang tidak nyalain kamera Azam, ayo Azam duluan. Silakan Azam. Yo, Azam share screen terus ceritain aja Azam yang ada di slide-nya Azam. Oke. Dikirim. Dikirim kemana nih? Oh ya, sambil nungguin Azam buat teman-teman ya yang sudah menyelesaikan semuanya udah ngirim ya ke Drive atau ke grup nih enaknya. Ke grup aja kali ya. Hasil presentasinya silakan dikirim ke grup. Nanti Kak Ucok dan tim dari sekolah izin ya menggunakan materi teman-teman untuk kita repost ke konten Instagramnya sekolah ya. Nah, nanti buat teman-teman yang punya akun sosial media yang sudah punya akun sosial media, silakan tambahin note aja gitu. Boleh di slide-nya biar nanti bisa di-tag sama Kak Agi ketika nanti kontennya sudah di-upload di Instagram sekolah. Oke? Ini keren-keren nih slide-nya. Oke. Azam, ayo silakan Zam. Gimana Azam? Azam ready? Naila, Azam ada di sebelahnya nggak? Tiba-tiba Azamnya kabur lagi.
Ayo. Nggak apa-apa. Nggak. Nah, ini udah nih share screen. Finally. Oke, silakan Azam. Silakan mempresentasikan Hari hasil. ini ya, hari ini saya mau mempresentasikan tentang mencari informasi. Salah satunya hoax. Apa artinya hoax? Hoax adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan tertentu. Hoax biasanya didistribusikan melalui pesan WhatsApp atau status hoax di sosial media yang berpeluang besar untuk dibagikan pada lebih banyak orang. Apa saja ciri-ciri informasi hoax? Berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antara satu sama lain. Tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai perlu atau klarifikasi. Apa sih contoh masalah kuota salah sebutnya berita. Bagaimana cara agar tidak percaya pada informasi hoax? Pastikan Anda tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. Kedua, upayakan untuk membaca berita atau artikel, juga menonton video sampai selesai, baru kemudian menganalisis apakah berita tersebut mengandung hoax atau tidak. Oke, sudah Azam? Azam tiba-tiba dijam ini. Oke, Azam. Terima kasih banyak nih, Azam juga udah ikut share ya hasil yang Azam kerjakan selama 3 sesi kemarin. Masukan dari Kak Ucok untuk Azam. Azam tuh sebenarnya materinya udah ready banget kalau sampai ke tahap digital literasi kemarin ya, Pak Rinto ya. Karena kan kalau masuk ke advanced searching sama ke infografis kan ada proses lagi ya. Tapi secara materi digital literasi, Azam udah ready banget sebenarnya. Nah, akan lebih menarik nih kalau untuk Azam. Tadi itu kan satu slide itu, yang slide kedua tuh banyak ya Azam ya. Ada berapa tadi? Berapa poin tuh? 3 poin ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau Azam pecah jadi 3 slide itu jadi lebih keren lagi tuh. Gitu. Nggak usah bingung juga mikirin tema gitu, kayak modelnya Hamas tadi. Hamas kan mode gelap, jadi Hamas lebih memilih warna yang nggak hitam banget gitu ya, artinya warna malam lah, warna gelap gitu. Nah, Azam suka di warna biru nih, warna-warna adem gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, blocking biru dan tulisan juga udah jadi sebenarnya gitu. Tinggal di slide kedua itu Azam bisa pecah itu jadi 3 slide. Jadi slide 1 tadi nyeritain poin pertamanya, slide yang kedua nyeritain poin keduanya, slide ketiga nyeritain poin yang ketiganya. Udah, itu udah clear dan bagus hasilnya gitu. Oke, karena secara materi Azam udah ready banget. Itu Azam ya. Review dari Kak Ucok. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai nih triknya untuk Azam ketika membuat presentasi tugas di sekolahnya Azam. Oke, dari Pak Rinto silakan. Oke, jadi urusan desainnya kadang malah jadi ini ya, penghambat ya Kak Ucok. Kadang kita terjebak sama apa ya, nyari tema. Konsep ya, tema. Nyari tema. Nah, padahal yang penting kan justru di kontennya ya. Kontennya gimana, terus kita nyeritainnya gimana. Tapi malah justru kita terjebak ini milih warna aja. Kadang memang bisa kalau diturutin milih warna aja tuh bisa ngabisin waktu banget. Makanya tadi mungkin strateginya Hamas itu kenapa dia pakai hitam juga karena mungkin menghindari itu ya. Jadi daripada pusing-pusing milih warna ya hitam aja. Nah, itu sebenarnya salah satu strategi juga. Jadi ya udah pilih warna yang polos aja gitu misalnya. Udah toh
apalagi kalau pakai PowerPoint-nya Microsoft ya. Kalau saya mungkin pakai Libre atau Hamas pakai Google Slide itu nggak terlalu banyak pilihan warnanya. Tapi kalau kayak Microsoft Office itu kan udah disediain tuh skema warna ya, Kak Ucok ya. Benar. Jadi kita tinggal milih. Jadi bukan milih warna lagi bahkan, tapi milih paduan warna, kombinasi benar. warna itu. Jadi udah pasti bagus lah pakai itu. Jadi tinggal pilih merem gitu aja udah pasti bagus, nggak usah takut jelek. Atau kalau misalnya memang mau milih yang paling gampang ya kayak tadi Yoda itu ya, pilih aja yang warna yang kita suka gitu. Itu udah paling gampang, cepet ya. Pilih satu, udah habis. Oh, nge-freeze. Nah, Parintonya nge-freeze nih. Ya benar tadi ya, Kak Ucok lanjutin Parinto tadi, jadi langsung aja yang kita suka gitu. Yang kita suka, udah. Singkat. Sip. lanjut, tadi nge-freeze. Oh gitu. Ya. Jadi intinya itu, ini yang di sebelah juga bilang katanya nge-freeze. Jadi intinya itu ya, pilihan warna jangan sampai jadi penghambat ya. Pilih yang paling simpel atau kalau perlu di awal ya udah blank aja dulu putih gitu. Yang penting kontennya masuk semua. Habis itu baru pilih desain ya. Pakai template aja. Template itu udah yang paling aman. Udah pasti bagus dan cocok lah sama audience tuh biasanya kayak gitu. Itu aja sih. Kalau konten tadi kayaknya udah bagus ya. Risetnya udah bisa mendapatkan informasi apa yang ingin disampaikan, menyampaikannya juga udah bisa ya. Karena kan presentasi itu kan kita memilih ya apa yang udah kita kumpulin, datanya kan nggak mungkin semuanya ditampilin. Nah itu ada aktivitas, ada proses memilih itu yang juga salah satu latihan penting di presentasi. Oke, itu aja nggak ucap dari saya. Sip. Kita masuk ke peserta terakhir. Kita kasih tepuk tangan untuk Naila. Silakan Naila. Ya, silakan Naila. Di share screen hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang hoax. Apa ciri-ciri hoax? Pertama, apa yang dimaksud dengan hoax? Hoax adalah berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Apa ciri-ciri hoax? Berita bohong yang dibuat dengan tujuan tertentu. Hoax biasanya didistribusikan oleh pesan WhatsApp atau status hoax di sosial media yang berpeluang besar untuk dibagikan pada lebih banyak orang. Contoh hoax, berita hoax babi ngepet, berita hoax ratna sumpit, berita hoax penipuan anak. Bagaimana cara kita agar tidak mudah percaya dengan hoax? Cari tahu sumber cerita, baca sumber informasi, dan berpikir kritis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Naila buru-buru nih akhirnya. Endingnya buru-buru. Oke, Naila. Dari Kak Ucok sama ya, Naila ya. Bedanya kalau tadi Azam itu ada slide cover dan kontennya. Kalau Naila, sebenarnya Naila tuh kategorinya udah masuk infografis, poster sih kenanya. Poster informasi. Nah, berhubung di 4 sesi ini kita belajar tentang digital literasi, advanced searching, sama infografis. Nah, jadi kita menggunakan 3 hal ini ya Naila ya. Tapi kalau misalkan di kelas membuat poster
informasi. Nah, Naila tuh udah pas nih. Gitu. Jadi kalau di kelas mendesain atau membuat poster informasi, bisa Kak Ucok bilang ini udah tepat banget yang dibuat sama Naila gitu. Jadi berhubung kelas kita ini membicarakan soal digital literasi, advanced searching, sama infografis, Kak Ucok tarik penilaiannya dari 3 hal ini dulu, oke? Secara materi udah oke banget, tadi mirip banget seperti Azam tadi, kontennya bagus gitu. Tinggal Naila belajar membuat informasi yang 1 halaman tadi bisa menjadi beberapa slide gitu. Karena kan materi kita ini belajar bagaimana mencari data, mengolah data, dan menyampaikan atau mempresentasikan data kepada audiens. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang butuh benar-benar membuat seperti apa slide presentasinya. Seperti itu Tanaya ya. Yang Kak Ucok tekankan adalah Naila sebenarnya bisa membedah atau memecah satu halaman tadi menjadi 3 atau sampai 5 halaman. Seperti itu. Ini Pak Rinto, silakan. Ada tambahan? Ya, tadi belum di-share ya di grup. Tadi bagus banget desainnya. Kayaknya ini nih, waktunya banyak ngerjain infografisnya sampai keren gitu. Jadi nggak sempat bikin slide-nya kali ya. Tapi memang bagus sih tadi ya. Udah penantaannya udah bagus. Infonya juga oke ya tadi. Cuma itu tadi kurang di ceritanya aja tadi mungkin tadi kayak kata Kak Ucok ya. Karena yang ingin kita lihat kan proses ininya. Bercerita dari awal sampai akhirnya tadi. Oke, itu aja sih mungkin. Tolong di-share aja biar kita bisa sama-sama belajar ininya, grafisnya. Ya, nanti untuk beberapa teman-teman kayak Naila sama Azam nanti Kak Ucok bantu review ya hasil tugasnya. Persis kayak tadi seperti yang dibuat sama Yoda tadi ya. Dan Yoda udah share hasil terakhir itu kan sampai ke hasil infografis ya Yoda ya. Nah, jadi karena sempat Kak Ucok review gitu, hasilnya bisa dievaluasi sama Yoda gitu. Nah, nanti paling untuk siapa? Azam sama Naila Azam sama Naila nanti setelah kelas ini sebelum kontennya itu diupload ke Instagram sekolah, nanti Kak Ucok izin untuk mereview slide-nya. Seperti itu. Oke. Ini semuanya udah nih Karinto. Oke, alhamdulillah sudah sore. semua ya. Oke, sebelum sesi penutupan, Karinto mau ngasih tunggu deh, sebelum kita silakan nih teman-teman. Teman-teman silakan nih, ada yang mau ini nggak mewakilkan teman-temannya ingin menyampaikan apa nih untuk kelas kita selama 4 sesi selama liburan akhir tahun. Pas banget ya kegiatan kita sampai akhir tahun, 1 tahun penuh. 1 tahun. Karena besok sudah tahun baru. Siapa nih yang mau menyampaikan apa kesannya? Itu kita minta sama ini deh, sama Yoda. Yoda, ayo Yoda. Yang paling senior nih. Aku senang banget, ini aku PowerPoint, jadi untuk persiapan kuliah nanti. Oh iya ya, beda nanti. Aku udah 18 tahun. Wes. Oh iya, Yoda kemarin habis ini ya, habis ulang tahun ya. Hari ini aku 18. 18. Oke. Ya, udah. Sebentar lagi jadi mahasiswa. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya Yoda ya. Karena nanti selama jadi mahasiswa. Aku bisa belajar denganmu. Oke, siap. Thank you.
Oke, Pak Rinto mungkin ada mau sampaikan ke teman-teman sebelum kita masuk ke sesi menutupi acara kita akhir tahun ini. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahin, misalnya ada materinya ada yang kira-kira apa ya kurang jelas atau mungkin pengen ditambahin atau mungkin ada usulan berikutnya kita mau belajar apa nih kira-kira, ada usulan nggak? Apa kira-kira? Ditulis juga nggak apa-apa, ditulis di chat. Belajar kenapa nih? Kemarin kan digabung ya desain sama codingnya jadi satu hari, jadi mungkin ada yang ngerasa kurang waktunya karena yang harusnya misalnya 1,5 jam kemarin jadi cuma setengah jam ya belajarnya. Jadi mungkin berikutnya ini kan juga tentang literasi digitalnya kan materinya ada banyak ya. Kita baru bahas hoax sama security, masih ada kayak misalnya apa ya Kocok yang kira-kira pengen dipelajari juga, itu mungkin bisa diusulkan, atau mungkin desain web misalnya ada yang mau belajar juga, atau mungkin desain baju atau mungkin yang pengen jualan kaos kayak Kak Lingkar ya. Jadi kalau di sekolah itu kita biasanya project ya, jadi nggak sekedar kita belajar teknisnya, tapi kayak sekarang nih kita belajar di awal, tapi nanti terakhirnya ada presentasinya. Atau misalnya nanti kita belajar satu topik, terus nanti terakhir ada projectnya, kita benar-benar bikin sesuatu sampai barangnya jadi gitu ya. Jadi nggak cuma belajar teori, nggak cuma praktek, tapi benar-benar sampai jadi sesuatu yang kayak misalnya jadi barang bisa dijual, nanti dia bisa beneran dijual. Atau misalnya barangnya bisa dipakai, benar-benar bisa dipakai sehari-hari gitu. Nah itu kita bisa bikin pelatihan seperti itu. Gitu. Oke, di monitor aja mungkin ya di Instagram sekolah nanti info-infonya. Moga-moga nanti kita bisa ketemu lagi. Sip. Nanti ayah bunda akan di follow up ya, dihubungin sama Kak Novi terkait dari nanti beberapa informasi yang perlu kami sampaikan nanti untuk ke depannya. Karena insya Allah tahun depan besok lah ya, tahun depan tahun 2022 sekolah membuat 2 program baru yang akan kita jalankan dimulai dari tahun 2022. Nah, insya Allah akan diinfokan Kak Novi ke kontak orang tua teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi boleh ajak teman-teman yang lain biar nanti bisa bareng-bareng kita belajar bareng. Seperti itu. Oke, oh ya informasi terakhir terkait dari ini ya, sertifikat nanti akan dikirim ke teman-teman semua langsung sama Kak Novi juga. Jadi nanti di grup silakan dimasukkan nama lengkapnya supaya nanti tidak ada kesalahan tulis nama nanti di sertifikat. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Selama liburan kita bisa belajar bareng 4 sesi 2 pekan ya, 4 sesi 2 pekan. Alhamdulillah sampai akhir tahun tidak ada kendala, dan mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan Kak Novi, Kak Melin, Pak Rinto, sama Kak Ucok itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seandainya ada kekurangan, kendala selama kita belajar, Kak Ucok sama Pak Rinto mewakili sekolah, kita memohon maaf sebesar-besarnya. Dan harapan kita teman-teman tetap bisa praktekin ya ilmunya, supaya nanti bisa berguna untuk kebutuhan teman-teman di sekolah, di kampus nanti Yoda mungkin ya, sama di teman-teman ketika nanti sudah masuk ke dunia pekerjaan. Itu aja dari Kak Ucok. Sebelum kita tutup, seperti biasa,
Kita mau ngapain? Foto bersama. Screenshot bersama. Screenshot bersama. Oke, silakan nih aktifin nih kameranya nih Azam, Naila. Oh, oke, langsung diaktifin. Pakai filter terhebat, terkeren. Itu nggak bisa pakai filter nih, lagi pakai HP soalnya. Oke, Pak Rinto ya, yang ini. Oke. Oke, siap semuanya. Gaya akhir tahunnya kayak gimana? 1, 2, 3. Oke. Mau lagi nggak? Udah geleng-geleng. Oke, sip teman-teman semua. Selamat beristirahat, menyambung liburannya. Mungkin yang masih liburan, atau mungkin ada yang belum liburan. Katanya kalau di Depok itu baru mulai liburan tanggal 10 ya. Kalau di tempat lain udah pada liburan. Dan mudah-mudahan malamnya tidur nyenyak ya. Karena siap-siap ntar malam pasti kayaknya nih akan berisik-berisik juga nih akhir tahun. Itu aja, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau ucap tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih banyak Yoda, Bunda, Naila, Azam. Thank you ya sudah join.